Hello, we are Nusa Cendana University students, Faculty of Teacher Training and Education, History Education Study Program. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah budidaya lahan kering, kepulauan, dan pariwisata dengan dosen pengampu Bapak Yusuf Arianto Amheka. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi kebocoran dalam pariwisata. Halo, saya Risa Ariani Enuk dengan NIM 23010901112. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebocoran pariwisata. Kebocoran pariwisata adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana sebagian besar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah tidak benar-benar dimanfaatkan atau diinvestasikan ke dalam ekonomi domestik atau ekonomi lokal. Hal ini mengacu pada situasi di mana aliran dana atau keuntungan yang dikeluarkan dari sektor pariwisata atau daerah tujuan pariwisata itu sendiri, sehingga masyarakat setempat tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang sebanding yang seharusnya mereka peroleh dari sektor pariwisata itu. Nah, biasanya ini disebabkan oleh faktor eksternal atau faktor luar, yaitu perusahaan asing atau investor yang menggunakan ini sebagai impor barang dan jasa. Halo, saya Dian Ayu Sejati dengan NIM 22882200033. Kali ini akan membahas tentang jenis-jenis kebocoran pariwisata. Kebocoran pariwisata atau disebut dengan tourism leakage terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada internal leakage dan external leakage. Internal leakage adalah situasi di mana pengeluaran yang dikeluarkan oleh wisatawan tidak berputar pada perekonomian lokal. Misalnya, ketika perusahaan asing mendominasi pasar, maka pendapatan yang didapatkan akan dikeluarkan atau dikembalikan ke negara asalnya, sehingga uang tersebut tidak mengalir di perekonomian lokal. Contohnya seperti kepemilikan perusahaan asing, kemudian ada impor barang dan layanan, dan tenaga kerja asing. Yang kedua ada external leakage. External leakage adalah situasi di mana pengeluaran yang dikeluarkan oleh wisatawan tidak memberikan dampak kepada destinasi pariwisata tersebut, karena uang yang dikeluarkan oleh wisatawan tidak berputar pada perekonomian destinasi wisata tersebut atau tidak berputar pada perekonomian lokal. Contohnya seperti pembelian tiket pesawat dan reservasi hotel melalui platform online. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pankratius Roserianto Angki dengan NIM 230109045. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang tidak berpengaruh dengan adanya goncangan ekonomi global. Untuk itu, pengembangan industri pariwisata perlu dilakukan secara komprehensif, inovatif, dan berkelanjutan. Tapi apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri pariwisata? Yang pertama, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang seluruhnya hampir menyentuh segala bidang aspek kehidupan seperti transportasi, komunikasi, sangat berpengaruh pada minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah karena mencakup informasi yang dibutuhkan sangat mudah didapatkan, ditambah aksesibilitas menuju destinasi wisata juga sudah memadai. Yang kedua, politik dan keamanan. Isu-isu keamanan dan politik di suatu negara tak hanya berimbas pada sektor perekonomian, tetapi juga pada sektor pariwisata. Setiap wisatawan yang berkunjung tentu sangat memperhitungkan faktor keamanan. Oleh karena itu, fenomena seperti terorisme, carut-marut politik akan menjadi bawaan pertimbangan bagi setiap wisatawan. Yang ketiga, demografi. Penduduk dunia semakin bertambah dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk tersebut memberi peluang besar bagi industri pariwisata untuk semakin maju dan berkembang. Yang keempat, regulasi. Regulasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan pariwisata daerah sangat mempengaruhi perkembangan industri pariwisata. Regulasi tersebut meliputi aspek legal, administratif, teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kelima, infrastruktur dan fasilitas. Infrastruktur dan fasilitas yang mendukung pariwisata daerah juga mempengaruhi perkembangan industri pariwisata. Infrastruktur dan fasilitas tersebut meliputi aspek transportasi, komunikasi, energi, air, sanitasi, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Yang keenam, kerjasama dan sinergi.
kerjasama dan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pariwisata daerah sangat mempengaruhi perkembangan industri pariwisata. Kerjasama dan sinergi tersebut dapat berupa koordinasi, konsultasi, bantuan, dukungan, atau kolaborasi dalam hal pengembangan dan promosi pariwisata daerah. Kerjasama dan sinergi tersebut dapat menciptakan harmoni, keterpaduan, dan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam pariwisata daerah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sukmawati Manikari dengan NIM 2301090062. Di sini saya akan membahas materi tentang strategi penanggulangi kebocoran pariwisata. Pengembangan usaha lokal mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah lokal yang terlibat dalam rantai nilai pariwisata seperti restoran, toko, souvenir, atau jasa wisata lokal. Ini dapat dilakukan melalui dukungan finansial, pelatihan kewirausahaan, dan akses ke pasar. Ada beberapa strategi penanggulangi kebocoran pariwisata sebagai berikut, yaitu yang pertama, dukungan finansial. Memberikan akses ke model usaha dan pembiayaan yang terjangkau kepada UKM, usaha kecil dan menengah untuk memulai atau mengembangkan usaha seperti program pinjaman dengan bunga rendah atau bantuan hibah. Yang kedua, pelatihan kewirausahaan. Melakukan pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha kepada pemilik untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola bisnis mereka secara efisien dan efektif. Yang ketiga, akses ke pasar. Akses ke pasar baik secara lokal maupun internasional melalui program promosi, pameran, atau platform perdagangan online. Yang keempat, bimbingan teknis. Memberikan bimbingan teknis kepada lokal dalam hal pengembangan produk, desain, pemersaan, dan manajemen rantai untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar pariwisata tersebut. Perkenalkan, nama saya Mina Renisa Nenet F dengan NIM 2301090065. Nah, bagian yang kedua yaitu peningkatan keterlibatan masyarakat. Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengembangan, dan manajemen pariwisata. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok advokasi masyarakat. Membentuk kelompok advokasi masyarakat yang terdiri dari warga lokal, pemimpin masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kelompok ini dapat bertugas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata. Mereka dapat mengajukan saran dan masukan kepada pemerintah, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa keuntungan dari pariwisata juga dirasakan oleh masyarakat lokal. Halo, perkenalkan nama saya Claudia Kristia Dael dengan NIM 2301090083. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-6 mengenai dampak positif dari pembangunan pariwisata. Yang pertama, dampak positif dari pembangunan pariwisata sendiri itu yang pertama itu adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Dan juga di sini ada juga langsung dengan meningkatnya lapangan pekerjaan. Jadi dengan adanya pembangunan pariwisata itu bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan juga mendapatkan tambahan lebih atau mendapatkan pendapatan. Contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya di Alor itu ada tempat wisata. Nah, tempat wisata itu adalah wisata laut atau wisata dugong. Namanya adalah wisata dugong. Di situ masyarakat itu memanfaatkan tempat pariwisata itu untuk mencari keuntungan atau mencari pendapatan, di mana masyarakat memanfaatkan tempat itu sebagai tempat untuk berwirausaha. Contohnya seperti mereka menjual makanan dan minuman untuk pengunjung yang datang atau orang yang mau datang, dan juga menjualkan jasa. Menjualkan jasa itu seperti mereka menjual jasa untuk mengantar para turis atau orang-orang yang mau datang ke tempat wisata itu untuk menemui dugong tersebut dengan jasa mendayung perahu. Itu untuk menambah pendapatan dari masyarakat. Sedangkan untuk menambah lapangan pekerjaan itu contohnya seperti tadi teman-teman, mungkin masyarakat yang tadinya itu hanya pengangguran atau hanya di rumah saja, itu mereka bisa memanfaatkan pariwisata itu sebagai tempat untuk mencari uang, untuk mendapatkan pekerjaan. Ada juga teman-teman, contoh yang kedua itu contohnya di Alor juga itu ada tempat wisata. Nah, tempat wisata itu namanya Rumah Adat Takala. Nah, selain masyarakat itu menjadi tur atau menjadi orang yang membimbing tur
turis atau orang-orang yang datang untuk mengenal kembali kebudayaan yang ada atau berparawisata, teman-teman, di sana mereka juga memanfaatkan kelebihan mereka dengan menyediakan apa? Dengan menyediakan sarung, menyediakan anting-anting, menyediakan manik-manik, menyediakan kalung. Jadi mereka itu semacam membuat sesuatu inovasi baru mengenai barang-barang, sehingga para turis yang datang itu juga tertarik. Oh, ternyata ada barang-barang yang unik juga di sini, begitu teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah dampak positifnya itu adalah masyarakat itu mengenal kembali kebudayaan mereka sendiri. Jadi dengan adanya pembangunan pariwisata juga itu tuh menyadarkan kesadaran masyarakat, sehingga itu tuh mereka itu mengenal lebih dalam lagi tentang keunikan atau kebudayaan yang sedang dilihat oleh banyak orang. Hai, perkenalkan nama saya Jensen Arnesta Bonsele dengan NIM 2301090043. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari sektor pariwisata. Meskipun pariwisata memiliki banyak sekali dampak positif, akan tetapi pariwisata juga memiliki dampak negatif. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari sektor pariwisata. Yang pertama ialah perubahan sosial, yang kedua terjadinya bentrok antar budaya, yang ketiga terlalu ramai dan menyebabkan kemacetan, yang keempat harga barang yang berada di sekitar tempat wisata melonjak naik, yang kelima tenaga kerja lebih banyak diisi oleh orang luar dibandingkan orang lokal sehingga menyebabkan ketimpangan ekonomi pada masyarakat sekitar, yang keenam berdampak buruk pada lingkungan seperti penebangan pohon secara brutal dan pembuangan sampah secara sembarangan.